Rahasia kekompakan tim Red Sparks, Kapten voli Korea ajak Bukilic makan tteokbokki dan latihan dengan junior. Penasaran bagaimana tim voli Red Sparks bisa tampil solid? Ternyata sang kapten memiliki strategi unik. Mulai dari makan tteokbokki bersama hingga mengajak Bukilic berlatih bersama junior. Inilah cara luar biasa yang mengikat mereka dalam kebersamaan. Megawati Hangestri punya alasan kuat perpanjang kontrak dengan Red Sparks. Kenapa dia relakan Proliga 2025? Keputusan mengejutkan datang dari Megawati Hangestri yang memilih untuk tetap bersama Red Sparks meski ada peluang di Proliga 2025. Apa alasan sebenarnya di balik perpanjangan kontraknya? Temukan jawabannya dalam pengakuan eksklusif Megawati. Kapten Red Sparks Yeom Hye-seon bongkar rahasia sapu bersih putaran ketiga V-League. Apa yang membuat timnya tak terhentikan? Apa yang membuat Red Sparks begitu dominan di putaran ketiga V-League? Kapten Yeom Hye-seon akhirnya membocorkan rahasia di balik kemenangan beruntun timnya. Simak strategi jitu yang membuat Red Sparks tampil luar biasa. Red Sparks tak fokus pada puncak klasemen. Ko Hye-jin pilih Vanja Bukilic jadi MVP. Megawati Hangestri cabut musim depan. Red Sparks memilih untuk tidak mengejar puncak klasemen meski tim menunjukkan performa impresif. Ko Hye-jin memberi penghargaan pada Vanja Bukilic sebagai MVP, sementara Megawati Hangestri dikabarkan akan meninggalkan tim musim depan. Apa yang terjadi di balik keputusan besar ini? Vanja Bukilic ungkap keinginan bersikap apa adanya saat berkorban untuk Megawati di Red Sparks. Vanja Bukilic tak ragu untuk berkorban demi kesuksesan tim Red Sparks, khususnya untuk Megawati Hangestri. Namun, ia menegaskan pentingnya bersikap apa adanya dalam proses pengorbanan tersebut. Simak alasan dibalik sikap tulusnya ini. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli. Rahasia kekompakan tim Red Sparks, Kapten voli Korea ajak Bukilic makan tteokbokki dan latihan dengan junior. Penasaran bagaimana tim voli Red Sparks bisa tampil solid? Ternyata sang kapten memiliki strategi unik. Mulai dari makan tteokbokki bersama hingga mengajak Bukilic berlatih bersama junior. Inilah cara luar biasa yang mengikat mereka dalam kebersamaan. Rentetan 8 kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi tantangan bagi tim untuk melanjutkan tren positif. Kapten Red Sparks Yeom Hye-seon menyatakan keyakinannya bahwa ia akan melanjutkan momentum baik dan memenangkan titel juara ketiga dalam kariernya. Sebagai kapten tim, saya merasa senang karena semua pemain bermain dengan sangat baik, kata Yeom dalam wawancara dengan News 1 di pusat pelatihan Red Sparks di Sintanjin, Dadeokgu, kota metropolitan Daejeon. Saya tidak merasa terbebani oleh kemenangan beruntun. Saya percaya bahwa jika kami terus bermain dengan baik, kami akan berada di puncak. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu mengawali musim dengan 4 kemenangan dan 6 kekalahan. Mereka lalu memenangkan 8 pertandingan berturut-turut dan membalikan keadaan dengan 12 kemenangan dan 6 kekalahan dalam kurung 34 poin.
Meskipun masih ada selisih, mereka secara bertahap mengejar pemimpin klasemen Incheon Hankook Life Pink Spiders dalam kurung 43 poin dan tempat kedua Suwon Hyundai E dan C Hill State dalam kurung 41 poin. Yeom adalah anggota tertua tim dan menjadi contoh di lapangan. Dia adalah salah satu dari trio veteran dalam kurung Yeom Hye-son, Pyo Seung-ju, Noh Ren yang selalu dipuji oleh pelatih Ko Hal-jin. Hye-son memimpin tim dan memacu juniornya dengan baik, ujar pelatih Ko. Daripada berpikir bahwa kami harus memenangkan setiap pertandingan melawan tim yang lebih unggul dan mencapai puncak. Saya pikir jika kami bermain dengan pola pikir yang sama setiap pertandingan, kami akan berada di posisi pertama. Tutur Yeom. Saya tidak akan berpuas diri. Saya akan fokus untuk menang melalui permainan yang bagus, ujar pemain 31 tahun itu. Red Sparks memiliki dua senjata terbaik yakni Megawati dan Vanja Bukilic. Selain itu ada pemain kuat di tengah seperti middle blocker tim nasional Park Eun-jin dan Jung Hao Yang. Ini bisa menjadi dilema yang menyenangkan bagi seorang setter. Semua pemain bermain dengan baik dan mereka mengatakan kepada saya bahwa bola apapun bagus, aku pemain di posisi setter itu. Sebagai seorang setter, saya merasa kasihan, tetapi saya juga sangat bersyukur. Topik pembicaraan terbesar musim ini adalah penemuan kembali pemain asing setinggi 198 cm, Bukilic. Awalnya pemain asal Serbia itu adalah pemain di posisi opposite lalu berubah menjadi outside hitter yang memiliki tugas dalam retriever. Bukilic tampil lebih baik dari yang diharapkan. Saya selalu mencoba banyak bicara dengan Bukilic. Baru-baru ini kami bahkan makan tteokbokki dalam kurung camilan khas Korea yang terbuat dari tepung beras dan saus gochujang bersama tanpa penerjemah, ucap Yeom. Terima kasih telah menerima bola dengan sangat baik dan melakukan lemparan saya dengan baik. Yeom masih menyesal tidak berhasil mencapai final Liga Voli Korea setelah kalah 1 hingga 2 dari Pink Spiders babak playoff musim lalu. Saya yakin bisa menang, tetapi sayangnya kami kalah dari Pink Spiders pada game ketiga. Tahun ini saya ingin melupakan penyesalan itu. Saya biasanya tidak menonton pertandingan tim lain setelah musim berakhir, tetapi saya pergi ke pertandingan final tahun lalu. Saya berjanji pada diri sendiri saat itu saya pasti akan berdiri di tempat itu, dalam kurung podium, tahun depan dalam kurung musim ini. Yeom pernah mencicipi gelar juara Liga Voli Korea bersama Hillstate pada musim 2010 hingga 2011 dan musim 2015 hingga 2016. Artinya Yeom sudah 9 tahun tidak merasakan naik podium kampiun sejak terakhir kali ia memenangkan trofi pada 2015 hingga 2016. Dalam kurung Park Eun-jin dan dalam kurung Jung Hao yang pergi ke voli musim semi untuk pertama kalinya tahun lalu dan sangat menyukainya, ujar Yeom. Saya memberitahu mereka bahwa menang sama sekali berbeda. Saya akan berbagi pengalaman yang menyenangkan dengan mereka. Musim ini Yeom Hye-san menunjukkan sisi sebagai pemimpin baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia berbicara dengan juniornya yang usianya 10 tahun lebih muda darinya dan makan bersama mereka tanpa formalitas. Saya sengaja melakukan latihan beban dengan junior saya dan bahkan mengantar mereka pulang, ucap Yeom. Para pemain juga merasa sangat nyaman. Ketika junior saya pergi makan di luar, mereka makan banyak tanpa menyadarinya. Tentu saja tujuan terbesarnya untuk tahun baru adalah menang. Saya selalu yakin bahwa saya bisa menang jika saya menunjukkan semua yang telah saya latih di lapangan tanpa bersikap sombong. Saya telah menjalani latihan yang berat, jadi saya pasti akan tertawa terakhir musim ini. Red Sparks akan membuka laga putaran keempat melawan GS Caltech Seoul KIXX pada 10 Januari mendatang. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket.
Megawati Hangestri punya alasan kuat perpanjang kontrak dengan Red Sparks. Kenapa dia relakan Proliga 2025? Keputusan mengejutkan datang dari Megawati Hangestri yang memilih untuk tetap bersama Red Sparks meski ada peluang di Proliga 2025. Apa alasan sebenarnya dibalik perpanjangan kontraknya? Temukan jawabannya dalam pengakuan eksklusif Megawati. Proliga 2025 akan kehilangan sejumlah pemain berbakat Indonesia, termasuk Megawati Hangestri. Perubahan jadwal kompetisi membuat Megawati Hangestri akan tetap membela timnya di Korea Selatan, Red Sparks. Di musim kedua ini, Megawati Hangestri merelakan kesempatan untuk mempertahankan gelar juara yang dimilikinya musim lalu saat memperkuat Jakarta Bin. Meski merelakan Proliga, Megawati Hangestri mampu bersinar di musim keduanya bersama Red Sparks. Hingga paruh musim, Megawati Hangestri mencatatkan posisi ketiga top scorer dengan 404 poin, posisi kedua tingkat keberhasilan serangan dengan 46,76% dan peringkat pertama tingkat keberhasilan serangan belakang dengan 49,75%. Dia pun mampu membawa 8 kemenangan beruntun sekaligus menyamai rekor terbaik Red Sparks sepanjang sejarah. Megawati Hangestri mengakui tak lagi menemui kesulitan di musim keduanya ini. Menurutnya tidak ada banyak perbedaan jika dibandingkan saat debut V-League musim lalu. Tidak banyak perbedaan antara musim lalu dan musim ini. Tapi memang benar di tahun pertama semuanya baru pertama kali, jadi tidak ada waktu untuk bersantai. Kata Megawati Hangestri dikutip dari laman Ilgan Sports. Sabtu 4/1/2025. Megawati Hangestri mengakui di musim kedua dia bisa lebih bersantai dan dapat cepat beradaptasi dengan nama-nama baru dalam tim. Setelah memulai satu musim, saya merasa lebih santai bahkan ketika saya bekerja dengan rekan-rekan baru, kata Mega. Kapten Red Sparks Yeom Hye-seon bongkar rahasia sapu bersih putaran ketiga V-League. Apa yang membuat timnya tak terhentikan? Apa yang membuat Red Sparks begitu dominan di putaran ketiga V-League? Kapten Yeom Hye-seon akhirnya membocorkan rahasia di balik kemenangan beruntun timnya. Simak strategi jitu yang membuat Red Sparks tampil luar biasa. Kapten Red Sparks Yeom Hye-seon angkat suara soal rahasia sapu bersih putaran ketiga V-League 2024 hingga 2025. Red Sparks berhasil mencatatkan 8 kemenangan beruntun dan mengunci posisi 3 klasemen di paruh pertama musim V-League 2024 hingga 2025. Yeom Hye-seon mengakui kemenangan adalah hasil kekompakan dan kerja keras tim selama kompetisi. Sebagai kapten tim, saya merasa senang bahwa semua pemain melakukannya dengan baik sekali, kata Yeom Hye-seon dikutip dari laman News 1 Sabtu (4 Januari 2025). Yeom Hye-seon menjadi pemain paling senior di antara pemain Red Sparks lainnya. Dia menjadi satu dari 3 pemain veteran V-League di Red Sparks bersama Pyo Seung-ju dan Noran. Ternyata meski berstatus sebagai pemain senior, dia tidak gila hormat dan lebih berpikir bagaimana membangkitkan ambisi tim. Daripada berpikir soal mengamankan pertandingan, saya pikir bagaimana untuk memiliki pola pikir yang sama di setiap pertandingan lebih penting, katanya. Saya mencoba untuk tidak terlalu percaya diri, saya fokus untuk menang melalui permainan yang bagus, katanya. Red Sparks tak hanya memiliki setter sebagus Yeom Hye-seon. Permainan apik Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sebagai pemain asing serta middle blocker dari Park Eun-jin dan Jeong Ha-oh yang diakui Yeom Hye-seon sebagai tim terbaik Red Sparks saat ini.
Di luar lapangan, Yeom Hye-seon saya sengaja latihan beban bersama junior dan mengajak mereka naik mobil dalam perjalanan pulang, katanya. Para pemain merasa nyaman saat junior keluar dan makan, mereka makan banyak tanpa menaidarinya, katanya. Menatap paruh kedua musim ini, Yeom Hye-seon berharap tim bisa membayar latihan sulit mereka dengan meraih kemenangan dan lolos playoff. Red Sparks tak fokus pada puncak klasemen. Ko Hye-jin pilih Vanja Bukilic jadi MVP, Megawati Hangestri cabut musim depan. Red Sparks memilih untuk tidak mengejar puncak klasemen meski tim menunjukkan performa impresif. Ko Hye-jin memberi penghargaan pada Vanja Bukilic sebagai MVP, sementara Megawati Hangestri dikabarkan akan meninggalkan tim musim depan. Apa yang terjadi di balik keputusan besar ini? Red Sparks baru saja mencatatkan rekor gemilang yakni 8 kemenangan berturut-turut di Liga Voli Korea untuk kali pertama dalam 16 tahun terakhir. Meski terus menang sejak akhir putaran kedua, namun pelatih Ko Hye-jin tak mau terlalu muluk-muluk menargetkan Red Sparks naik ke puncak klasemen. Sebaliknya, ia malah memuji performa anak asuhnya, yaitu Vanja Bukilic maupun Megawati Hangestri yang baru-baru ini keluar sebagai MVP putaran ketiga V-League 2024/2025. Sementara itu, agen Megawati Hangestri akhirnya angkat bicara seputar kabar sang pemain yang dikabarkan bakal angkat kaki dari Red Sparks musim depan. Pasalnya, aturan KOFO melarang jika seorang atlet memperkuat satu klub selama lebih dari 2 musim. Hal ini menghalangi perpanjangan kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks. Red Sparks kini semakin kokoh di urutan ketiga klasemen V-League 2024/2025 setelah mengukuhkan catatan 12 kemenangan serta mengoleksi 34 poin. Walau di saat yang bersamaan juga ukir rekor 8 kemenangan beruntun, namun pelatih Red Sparks menegaskan timnya tak menargetkan puncak klasemen. Daripada mengincar tempat pertama, saya ingin mengembangkan kebiasaan para pemain bermain baik di setiap pertandingan, kata Ko Hye-jin dikutip dari The Spike. Megawati Hangestri baru saja mendapatkan penghargaan MVP oleh KOFO berkat penampilan mengesankannya sepanjang putaran ketiga Liga Voli Korea. Namun sebaliknya, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin malah menyebut jika Vanja Bukilic yang justru lebih layak jadi MVP daripada Megatron. Jika saya harus memilih antara Mega dan Bukilic, itu adalah Bukilic, papar pelatih Ko Hye-jin dikutip dari Naver. Melalui YouTube Negawa Sub, agen Megawati Hangestri akhirnya bicara seputar masa depan sang pemain di Red Sparks untuk periode berikutnya. Menurut sang agen, Megawati Hangestri tetap bisa melanjutkan kariernya di Red Sparks atau V-League musim depan berdasarkan keputusan klub. Jika Jungkwan Jang Red Sparks ingin memberikan perpanjangan kontrak untuk Mega setelah musim ini dan Megawati Hangestri setuju, maka Megawati Hangestri bisa bermain untuk Red Sparks hingga tahun depan, kata sang agen. Vanja Bukilic ungkap keinginan bersikap apa adanya saat berkorban untuk Megawati di Red Sparks. Vanja Bukilic tak ragu untuk berkorban demi kesuksesan tim Red Sparks, khususnya untuk Megawati Hangestri. Namun, ia menegaskan pentingnya bersikap apa adanya dalam proses pengorbanan tersebut. Simak alasan dibalik sikap tulusnya ini. Vanja Bukilic merasa tak ingin terlalu sempurna ketika dia menjadi salah satu andalan di lini serang Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks.
hingga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 merampungkan paruh pertama kompetisi, Red Sparks menjadi salah satu tim yang disorot karena kinerja lini serang mereka. Ya, tim besutan Ko He-jin tersebut menjadi salah satu tim yang memiliki duet paling mengerikan untuk lini serang yang dimotori dua pemain asing. Adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic yang menjelma sebagai duo meriam kembar Red Sparks pada musim ini. Bagaimana tidak? Kedua pemain tersebut sama-sama bercokol di peringkat 5 besar dalam daftar top skor alias pendulang poin terbanyak. Megawati memimpin dengan menduduki peringkat ketiga dengan sudah menorehkan 404 poin hingga berakhirnya paruh pertama musim ini. Sedangkan Bukilic, dia berada tepat di belakang pemain asal Jember, Jawa Timur itu dengan membukukan total 397 poin. Mereka juga menjadi salah satu pilar penting bagi keberhasilan Red Sparks menutup paruh pertama dengan raihan 8 kemenangan beruntun. Torehan itu membuat tim berjuluk Red Force tersebut kembali mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim seperti pada 2008 hingga 2009. Di balik keberhasilan ini tentunya ada proses untuk meracik sebuah strategi yang tidak mudah bagi seorang Ko He-jin. Pasalnya, pria berusia 44 tahun itu sempat disorot karena dia mau mendatangkan Bukilic saat sudah memiliki Megawati. Sekadar informasi, pemain asal Serbia itu sejatinya merupakan pemain yang berposisi sama seperti Megawati, yaitu sebagai oposite. Gebrakan Ko tidak terhentikan setelah dia berani menggeser posisi Bukilic menjadi outside hitter dan meninggalkan Megatron tetap sebagai penyerang. Skema ini mulai kelihatan berjalan manis di putaran ketiga, di mana Red Sparks mampu tampil garang dan mendulang kemenangan demi kemenangan. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras Bukilic yang beradaptasi dengan posisi barunya sebagai outside hitter. Pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut mendapatkan banyak pujian karena mampu menjalankan tugas barunya ini dengan baik. Menanggapi pujian yang datang kepada dirinya, Bukilic memilih merendah dan ingin selalu tampil apa adanya saat di lapangan. Bagi Bukilic, dengan tampil apa adanya membuatnya bisa menunjukkan apa yang dibutuhkan tim agar strategi dari pelatih tetap berjalan optimal. Saya mencoba untuk tidak membuatnya terlalu sempurna, ucap Bukilic dilansir dari laman midaily.co.kr. Karena jika terlalu berlebihan, itu malah menjadi bumerang, saya hanya berpikir untuk memberikannya kepada setter, imbuhnya.